Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 983 billion dollar atau turun sekitar 2,04%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.287, Ethereum 1.508, BNB 286, XRP 0,46, Cardano 0,38, Solana 30, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,074 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 4%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, a record 55,000 Bitcoin or over 1.1 billion dollars was just withdrawn from Binance. Jadi kita kembali melihat ada rekor baru di exchange Binance, guys. Dengan ada penarikan dalam satu hari saja, itu ada penarikan 55.000 Bitcoin keluar dari exchange. Atau kalau kita nominalkan secara US dollar, itu adalah 1,1 miliar dolar, guys. Kalian bisa bayangkan, dan kalian bisa baca statementnya di sini. As the largest exchange by volume, Binance was of particular interest and saw a net position change of over 55,000 Bitcoin on October 26, the most ever. Jadi ini adalah rekor sepanjang sejarah Bitcoin di Binance itu ya. Di tanggal 26 Oktober kemarin ada penarikan sebesar 55.000 Bitcoin. Ini kembali menyebabkan balance on exchanges itu terus-menerus tergerus dengan rate yang sangat cepat, guys. Dan kalau misalnya kita totalkan gitu ya, sebenarnya sudah ada penurunan. The number contributes to bringing the outflow of Bitcoin from derivatives exchange to 94,000 Bitcoin. This is the most significant number since July. This amount has helped drastically reduce the total reserve on derivatives exchange after spiking since Bitcoin's price drop in May. Jadi pada intinya pada bulan Oktober ini sudah ada total ya guys. Total itu ada penarikan sebesar 94.000 Bitcoin across semua exchange. Oke, dalam satu bulan. Dan ini adalah angka yang paling besar semenjak bulan Juli kemarin. Sekali lagi, ini membantu gitu ya, membantu mengurangi secara drastis stok Bitcoin yang berada di dalam exchange. Dan ini adalah berita baik tentunya. Semakin banyak akumulasi yang terjadi, semakin banyak juga yang ditarik keluar dari exchange, yaitu biasanya adalah untuk di hold. Semakin tipis supply yang berada di exchange, ketika nanti demand-nya kembali datang, maka biasanya gitu ya, harganya akan meroket dengan sangat cepat ke atas. Ya mudah-mudahan itu yang terjadi gitu ya. Jadi sekali lagi guys, jangan sampai kalian hanya terpaku ke harga Bitcoin saja yang setiap hari 20.000, 19.000, 20.000, 19.000. Tapi coba kalian cek apa yang sedang terjadi di belakang layar, gimana perkembangan adopsinya, kemudian data-data on-chain seperti ini juga wajib kalian perhatikan. Dimana selama beberapa bulan terakhir cenderung kita melihat akumulasi itu terjadi besar-besaran gitu ya. Sehingga stok Bitcoin yang berada di exchange itu udah tergerus luar biasa besar dalam beberapa bulan terakhir. Oke, jadi itu yang perlu kalian keep in mind, dan ini bisa jadi membantu kalian secara mental gitu ya untuk dapat nge-hold secara jangka panjang. Oke, jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dari Plancy, ini ada juga satu data yang menurut saya cukup menarik gitu ya. Dia mengatakan, are you sure this time is different? So far it looks cookie cutter to me. Jadi pada intinya dia mengatakan, apakah kalian udah yakin nih bahwa kali ini bear marketnya akan berbeda dengan yang lain gitu. Artinya dari segi profitability cross-nya. Ini dia berbicara dari perspektif indikator yang satu ini guys. Dimana kalau misalnya kalian perhatikan indikator ini sudah secara historis terbukti cukup akurat gitu dalam memprediksi bottom dari sebuah bear market. Setiap kali kita melihat garis profit dan loss-nya itu bersentuhan di sini ketika berada di bear market gitu ya, dimana garis merah ini crossing ke atas garis hijau, itu typically adalah saat-saat yang baik untuk start akumulasi, dan justru biasanya pada saat itu kita sudah temukan bottom dari bear market.
Buktinya mana? Buktinya di sini. Di tahun 2019, ketika kita memasuki fase akhir bear market, kita melihat profitability cross-nya itu terjadi di sini. Oke, dan kita sudah mencapai bottom bear market pada saat itu. Di cycle sebelumnya, hal yang serupa juga terjadi. Kita melihat profitability cross-nya terjadi di sini. Oke, ya walaupun ketika terjadi cross, kita tidak langsung menuju ke bull market yang baru, alias kita sideways selama beberapa bulan di sini sebelum pada akhirnya kita building lagi momentum ke atas, tapi kita tidak pernah lagi jatuh lebih jauh daripada low terakhir di sini. Alias kita tidak lagi membentuk lower low baru, atau kita bisa kategorikan kita sudah temukan bottom bear market pada saat itu. Guess what? Kali ini kita juga kembali melihat profitability cross-nya terjadi, guys. Oke, dan ini baru crossing mungkin sekitaran hampir sebulan. Dan menurut si Plancy, ya secara perspektif data ini harusnya gitu ya, harusnya kita sudah menemukan bottom dari bear market pada kali ini. Yang tentunya banyak sekali orang-orang yang akan kontra gitu ya terhadap statement tersebut, karena menurut saya sebagian besar orang-orang sekarang expect gitu ya bahwa kita masih akan membuat lower low baru. Mungkin sekitaran 70-80% orang-orang beranggapan bahwa at least kita masih akan membentuk satu lower low baru, mungkin menuju ke 15.000, 13, 12, 10.000, dan seterusnya, sebelum pada akhirnya kita akan sideways selama berbulan-bulan, dan pada akhirnya kita baru akan menuju bull cycle yang baru. Tapi biasanya nih guys, ini pun opini saya pribadi. Ketika semua orang sudah expect satu hal terjadi kepada Bitcoin, biasanya yang terjadi sebaliknya gitu. Tapi apakah kali ini akan berbeda seperti yang disampaikan Plancy? Apakah are you sure this time is different? Ya we will see gitu ya, kita akan lihat. Yang penting saya sudah sampaikan, saya pribadi tidak akan terlalu peduli kalau misalnya Bitcoin mau drop sekali lagi kah, atau kita sudah temukan bottom di sini. Kenapa? Karena saya sudah mempunyai exposure di market, oke? Saya terus melakukan dollar cost averaging, jadi apapun yang terjadi ke market, saya fine-fine saja secara mental. Oke, dan mudah-mudahan kalian juga bisa menerapkan hal tersebut dan bisa membantu kalian juga secara mental. Dan juga dari Willy Woo. Sustained inflow of stablecoin into exchanges, this rally has not been like the others. Jadi ini adalah data dari bulan Juli kemarin guys, hingga sekarang. Dimana kita ya cenderung hanya dalam keadaan ranging gitu. Tapi ada sesuatu yang berbeda menurut Willy Woo yang terjadi sekarang dibandingkan dengan rally-rally sebelumnya guys. Dimana rally-rally sebelumnya kita tidak melihat ada deposit stablecoin ke dalam exchange yang sustain atau berkepanjangan gitu, atau berkelanjutan. Tapi kali ini berbeda. Kali ini kalau kalian perhatikan, ini adalah indikatornya guys. Indikator inflow stablecoin ke dalam exchange, atau ada stablecoin yang dimasukkan ke dalam exchange. Ya biasanya kalau kita depositkan stablecoin kita ke dalam exchange, ya kita mau beli sesuatu gitu kan. Antara kita mau beli Bitcoin kah atau altcoin. Nah, hal yang berbeda terjadi sekarang dibandingkan dengan rally-rally sebelumnya, di mana kita melihat ada inflow stablecoin yang cukup besar di sini, dan inflow-nya juga berkepanjangan guys, berkelanjutan di sini. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya di sini, kita melihat walaupun ada sesekali kita melihat inflow stablecoin ke dalam exchange, tapi itu biasanya jumlahnya terlalu besar dan tidak berkepanjangan atau tidak berkelanjutan. Tapi menurut Willy Woo kali ini bisa jadi berbeda gitu. Tapi ini adalah data tentunya yang hanya kalian jadikan sebagai tambahan informasi, tidak untuk kalian trade gitu guys. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi datanya, memang terlihat berbeda ya kalau kita bandingkan dengan beberapa rally sebelumnya gitu ya. Kita udah sempat beberapa kali rally di sini guys. Seperti yang terjadi di sini, di sini itu semuanya rally kita anggapannya. Di sini juga sama. Tapi semua itu tidak dibarengi oleh inflow stablecoin yang sustain di dalam exchange. Tapi kali ini terlihat cukup berbeda. Apakah kali ini hasilnya kita juga akan berbeda dan kita melihat ada sustain pergerakan juga ke atas? Who knows? Mungkin kita baru akan tahu jawabannya beberapa minggu ke depan. So, sebelum kita masuk ke dalam chart, saya pengen ingatkan lagi untuk kalian yang sudah kemarin mendaftar menggunakan link saya di Mitrade, di mana di Mitrade ini saya baru kali ini tunjukkan ke kalian ya. Ini adalah platform Mitrade, di mana biasanya saya juga trading di sini. Kenapa? Karena di sini kita bisa memilih guys, mau trading aset kelas apa? Mau forex, komoditas, saham, indeks, dan kripto. Saya menemukan beberapa minggu belakangan sebenarnya lebih profitable kita trading itu di emas atau forex guys. Kenapa? Karena emas dan forex itu justru kita lagi volatil banget.
Dan saya juga ada sempat beberapa kali post setup di grup khusus Mitred-nya. Itu juga kalian bisa masuk grupnya. Kalau misalnya kalian sudah mendaftar di Mitred dengan link di kolom description box di bawah, kemudian kalian sudah merasa deposit minimal $50 dan aktif trading, kalian silakan masuk ke grup khusus Mitred-nya, grup Telegram. Dan kalau misalnya kalian valid dari tim Mitred-nya, kalian akan saya kasih cash Rp200.000 langsung saya transfer ke rekening kalian, plus ada belasan ebook seputaran investasi, seputaran trading, seputaran mengelola uang, dan juga saya akan kirimkan kalian secara gratis. Jadi, anggapan kalian tradingnya gratis gitu. $50 itu uangnya gratis untuk kalian. Karena kenapa? Kalau $50 itu nggak cukup untuk membeli cashback yang tadi saya kasih, Rp200.000 plus ebooknya nominalnya jutaan rupiah gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, bisa aja langsung lakukan beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Di mana beberapa minggu terakhir, saya ada post beberapa setup pertama di US dollar versus yen, gitu ya, di mana ada potensial rising wedge di sini dan kita sudah mendapatkan drop yang cukup signifikan. USD CAD juga sama, saya kemarin sempat post kita ada potensial rising wedge di sini dan kita juga udah mendapatkan ada sell off di sini. Jadi cuannya juga udah lumayan. Terakhir kali adalah Aussie versus New Zealand dollar yang juga kita harusnya ya kalau teman-teman ikutan kemarin itu juga cuan. Kenapa? Karena ini ada potensial inverse and shoulder dan saya katakan ini bisa jadi kita akan nge-retest ke sekitaran area trendline dan kita sudah sempat menyentuh ke area tersebut. Jadi selamat gitu ya kalau teman-teman sudah sempat mengikuti setup tersebut. Jadi ini adalah yang saya pengen sampaikan. Kalau kalian trader, please jangan hanya terpaku ke salah satu aset kelas. Kalian bisa temukan banyak sekali setup sekarang di aset kelas lainnya karena semua market sekarang lagi volatil. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen langsung mulai dari 1 hour chart aja guys. Ada berita buruk tentunya yang bisa kita lihat per hari ini, yaitu adalah pertama kita mendapatkan adanya potensial inverse, bukan inverse tapi ini adalah head and shoulder gitu ya. Lebih rapi pakai ini aja kali. Nah ini dia. Potensial head and shoulder di sini. Dan kita sepertinya sudah sempat breakdown dari neckline-nya, guys. Neckline-nya adalah persis di area upper range-nya di sini. Kalau kita targetkan, kita ukur targetnya secara teknikal, maka bisa jadi itu kita akan nyampe lagi ke area mid range di sekitaran area 19.700 sampai sekitaran 19.500-an. Itu adalah target teknikal dari inverse, dari head and shoulder-nya, bukan inverse gitu ya. Dan saya udah sampaikan di video kemarin gitu. Kalau misalnya ternyata kita akan kembali masuk ke dalam range di sini, oke. Kemudian kalau misalnya nanti di 15-minute chart saya dikasih ada kesempatan untuk short, misalnya katakanlah ada breakdown dari trendline lagi dari sini, maka ada potensial bagi saya untuk short gitu guys. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat, berarti sekarang kita bisa consider yang terjadi di sini adalah sebuah fake out gitu guys. Oke. Jadi saya juga udah sampaikan kalau misalnya sampai hal tersebut terjadi dan kita kembali closing di bawah range di sini, saya justru akan mencari sell setup gitu. Minimal untuk menargetkan lagi ke target head and shoulder dari sekitaran 19.700-an atau bahkan bisa sampai area mid range-nya lagi di sini. Tapi perlu kalian ingat guys, kalau misalnya kalian juga ikutan setup atau misalnya mencari short setup juga hari ini, yang perlu kalian perhatikan adalah nanti malam kita akan mendapatkan data PCE Price Index gitu ya, atau pada intinya Core PCE lah. Data inflasi juga, yang kemungkinan juga akan menciptakan semacam volatilitas di market. So, kalau misalnya teman-teman ada trade hari ini, apalagi merupakan trade yang scalpingan atau short term trade, pastikan kalian sudah memastikan kalian sudah siap dengan segala skenario yang bisa terjadi atau volatilitas yang terjadi nanti malam. Jadi, simpelnya begini guys, selama kita bertahan di bawah range lagi di sini, oke, alias kita memang melihat dia tidak mampu kembali breakout ke arah atas, dan kita dikasih setup atau saya dikasih setup misalnya ada bearish flag di sini kemudian kita breakdown, maka ini bisa saya jadikan sebagai potensial untuk short setup. Targetnya di mana? Targetnya udah tadi saya sebutkan, sekitaran 19.700 sampai sekitaran area mid range yang lagi di sini. Oke, invalidasinya apa? Invalidasinya adalah kalau kita tidak membentuk bearish flag atau bearish continuation pattern, tapi kemudian kita langsung kembali mendapatkan ada momentum bullish di sini dan malah breakout dari trend line-nya, ini justru bisa saya jadikan setup untuk long. Gitu ya. Jadi tergantung nanti pergerakannya seperti apa, saya tinggal tunggu konfirmasi dari market, baru dari sana saya akan mungkin open posisi. So, sesimpel itu aja ya guys untuk Bitcoin per hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.